Orang hipertensi itu kadang-kadang kalau nggak ada gejalanya dia nggak merasa sakit. Buset. Bahkan kadang Normal-normal aja. iya dia tidak merasa sakit, dia tidak pernah kontrol sehingga tahu-tahu nanti udah di stage 2. Wah, apa tuh? Iya, maksudnya sudah di tingkat level 2 gitu tahu-tahu. Tapi hati-hati ya sama pinjol ya, soalnya kami beberapa mental health-nya karena pinjol. Iya. Ya. Tuh, ya beneran nih ya. Diskominfo tolong dong itu. Ayo. Iklan-iklan pinjol tuh suka masuk soalnya secara Oh, langsung. gitu. Ini berarti karena Firman bilang loh barusan. Kamu ngalamin kemarin. Ketika diperiksa itu akan ada diagnosa apa sih Bu? Atau bisa mengetahui resultnya? Resultnya itu apa sih Bu? Nggak sampai diagnosa, cuman udah deteksi dini. Oh, Oke. kamu nih kok ke arah, sudah kelihatan nanti di sini ke arah ansietas atau cemas atau depresi. Depresinya yang sudah sampai resiko sedang berat mengarah percobaan bunuh diri apa enggak? HIV ini untuk di Kabupaten Sleman dan Indonesia pada umumnya tertinggi itu kasus barunya di usia dewasa muda. Berapa tuh Bu? Usia 20-an tahun sampai 30 itu banyak Usia-usia kasusnya. mahasiswa lah Usia gitu. mahasiswa artinya apa? Kadang-kadang kami juga nemu usia belasan tahun pun. Jadi di mana dimulai dari perilaku seksual. Betul banget. Jadi pendidikan pertama ada di keluarga. Dan seharusnya setiap orang tua bisa mencontohkan selain memberikan informasi yang tepat untuk anaknya, termasuk membiasakan gizi seimbang di rumah, kemudian membiasakan untuk berkomunikasi yang intens. Beranda Sleman, berita dan pandangan Sleman. Slemanis ngomongin tentang kesehatan memang tiada habisnya dan itu menjadi poin penting banget buat kita setiap hari untuk menjaga kesehatan supaya tentunya bisa menjalankan aktivitas sehari dengan lebih oke. Betul Ibu-ibu? Oh, betul sekali. Iya, selamat datang di Beranda Sleman, berita dan pandangan Sleman. Kali ini kita bersama Ibu Seruni, Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pencegahan Penyakit. Betul Ibu? Iya, betul. Apa kabar? Baik Mas Firman, senang sekali bisa diundang di sini. Saya juga senang ketemu Ibu ya. Iya. Ibu Seruni, saya punya singkatannya. Apa nih? Ibu Seruni, Seruni, sehat, rupawan dan berani. Iya. Iya, oke. Kemudian aman ya Bu ya? Kita bercanda loh. Aman. Bagus ini. Nanti kita sampaikan, saya punya jargon baru. Jadi jargon deh. Kemudian di sampingnya juga hadir Ibu Yuli, betul Ibu? Betul. Kabid P2 PL. PL. Oh iya, saya tulis, mohon maaf Slemanis ya. Kabid P2PL, pengembangan penyakit dan penyehatan lingkungan. Pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan. Betul sekali, Yes. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. Iya. Saya benerin dulu ya Bu ya. Oke. Ibu Yuli pasti lahirnya di bulan September. Bukan? Enggak salah. Oh salah. Oh nggak salah. Waduh. Beneran dong ya kan. Bentar lagi ulang tahun Bu pasti. Ya, amin. Sehat terus ya Bu ya. Amin. Iya. Begitu juga ya Mas Firman. Iya, terima kasih Bu. Gimana Bu, Sleman kesehatannya di 2024 aman atau bagaimana? Dilihat dari kacamata mana dulu gitu ya. Oke, terima kasih Mas Firman. Jadi nanti berbagi dengan Slemania juga bahwa Kabupaten Sleman ini sekarang prioritas penyakitnya selain masalah stunting yang selama ini mungkin sudah tahu semua adalah untuk usia produktif termasuk dari remaja sampai dewasa menjelang lansia itu penyakit menularnya yang lagi kami fokuskan adalah tuberkulosis atau TBC, kemudian HIV. Lalu untuk yang penyakit yang bukan penyakit menular memang isu mental health. Mental health dan penyakit tidak menular seperti hipertensi. Iya, oke. Nah, kenapa? Karena hipertensi itu kami melihat trennya sekarang sudah mulai di usia muda. Screening-screening yang dilakukan oleh puskesmas maupun secara mandiri oleh masyarakat, ternyata di usia remaja 15-16 tahun sudah mulai nih kami ketemu tensinya udah 160. Wow. 170. Waduh. Dan apalagi sejak COVID kemarin ya, anak-anak sekolah banyak di rumah, tidak kemana-mana, obesitasnya naik. Waduh. Gitu ya. Dan gaya hidupnya luar biasa deh pokoknya. Karena orangnya kaya-kaya semuanya. Kaya-kaya dan malas gerak. Alhamdulillah kayaknya ya Bu ya. Tapi emang ini ya Bu, Gen Z itu sekarang mungkin karena pola hidup yang berbeda dari zaman Betul, dulu kali ya Bu. betul. Ada hubungannya nggak?
Barangkali seperti itu. Memang beberapa penelitian menghubungkan dengan satu kemudahan transportasi, sarana informasi gitu ya. Yang dulu mungkin kalau kita sekolah harus nyepeda dulu, sekarang kalau nggak dianterin orang tua Ojek ada online ya kan. Beli seblak ya kan nggak harus ke warungnya. Langsung di depan kamar. Iya, Yang ngekos online di aja depan nih. kamar Yes. kos ya. Gitu ya. Jadi tidak bergerak gitu. Sungguh nikmat ya, Bu. Nah, plus hubungan komunikasi kita semua lewat online, medsos. Iya, betul. Itu juga kadang mereka mencari solusinya dari situ, menyimpulkan sendiri tanpa ketemu dengan mereka yang profesional. Akibatnya muncul pemahaman-pemahaman sendiri atau kadang self diagnosis. Kadang-kadang ada yang curhat tuh ke psikolog kami di puskesmas gitu ya. Kayaknya saya bipolar deh. Iya, Sudah mendiagnosa remaja sendiri. Oh gitu ya, Bu ya. Sudah. Saya kayaknya saya bipolar deh. Banyak nggak, Bu, yang diagnosa sendiri gitu? Banyak. Banyak, bahkan ada yang berani cerita lucu-lucu deh pokoknya kalau Gen Z sekarang itu self harm juga. Jadi kebiasaan menyilet Menyayat diri sendiri. Iya, gitu. Itu akhirnya kayak Karena barcode galau. ya, istilahnya mereka barcode. Oh iya iya. iya. Awalnya galau, lama-lama jadi candu. Kayak lagu dong, candu. Jadi tolong para orang tua nih, kalau anaknya sering diperhatikan ya, lengannya ada barcode. Mas Firman ada barcode-nya nggak? Oh ini Bu bersih. Ya kan Nih, dia lihat. jadi role model kan. Jadi Iya. harus saya melihat. Oh, Saya cuma ada Iya. tompel. Ini tanda lahir iya, kan, Bu? ini tanda lahir. Amin kan nggak aman ya? Kok amin Ini sih? gigitan nyamuk atau gimana Mas? Enggak ya? Enggak ya, Bu. Tapi emang ini ya, Bu, saya jadi ibu berkata seperti ini tuh Firman tuh jadi kayak screening teman. Ya. Jujur li, waduh Iya. bahasanya ya. Jadi kayak, aduh iya sih temanku kemarin kayaknya di sini di ini nih Hansa Plus gitu loh, Bu. Iya. Oh gitu, apa jangan-jangan karena ini? Iya, coba kita lebih aware deh Oke. sama lingkungan Teman. sekitar kita, teman, sahabat, Oke, adik, oke. keluarga ya. Minimal dari lingkungan kita sendiri, jangan-jangan mereka butuh pertolongan gitu. Dan kami memang sangat concern di sini, makanya Kabupaten Sleman pertama yang memiliki psikolog sampai ditaruh di puskesmas. Tepuk tangan untuk Kabupaten Sleman. Investasi ini sudah dilakukan oleh Kepala Dinas sejak tahun berapa ya, Bu Yulia? Sejak 2014, 2004 waktu itu, cuman ada satu, berkembang akhirnya 2011 seluruh puskesmas itu punya tenaga psikolog. Bahkan mungkin tidak hanya satu, ada yang dua. Sampai 2. Oh gitu. Iya. Oke. Karena ada PNS dan BLUD kan. Oh iya iya iya. Tapi banyak juga nggak sih Bu yang kayak konsultasi ke mana tadi psikolognya Oh, gitu? iya, banyak. Banyak ya. Banyak. Ada yang datang sendiri, ada yang memang rujukan dari dokter gitu. Kalau datang sendiri biayanya juga lebih murah kali ya kalau puskesmas ya Bu ya. Puskesmas Betul. itu Terjangkau ya. psikolog itu 26.000 iya, loh. padahal kalau di Cerita luar setengah jam. Kalau Anda swasta, setengah jam itu 250.000. 10%-nya Iya. kan? Sudah mendapatkan solusi. Iya. Dan memang waktu COVID itu kan isu mental health luar biasa meledaknya. Kami akhirnya membuka, dibantu Diskominfo loh. Wah, Diskominfo. Terima thank kasih you ya, nih keren banget. Diskominfo. Dibukakan channelnya, kami akhirnya punya telekonsultasi online, namanya memang Mata Hati, Masyarakat Tangguh Sehat Jiwa. Itu untuk menjembatani anak-anak Gen Z ini yang pengen curhat, cerita masalahnya tapi mungkin tidak mau tatap muka. Ini privacy. Iya. Jangan ada yang tahu. Iya. Malu Bu. Betul, Iya. karena kadang kalau ke Fasiankes pakai seragam sekolah malu kan. Betul. Iya, terus sedangkan kalau sore tutup kan puskesmas. Kalau saya nggak punya malu sih Bu. Oh, iya. Langsung aja di belak-belakan nih di Beranda Sleman gitu ya. Iya. Oke, kalau Ibu Yuli kali ini kan ada sebagai ini ya Bu ya, Kepala Bidang P2PL. Ya, Ada kabar apa di situ Bu? ya. Kabarnya tidak baik-baik saja juga gitu ya. Aduh. Tapi juga Deg-degan tidak perlu khawatir gitu. Aduh. Yang penting tuh selalu waspada dan selalu menjaga diri lah gitu ya. Artinya tadi Dokter Seruni sudah menyampaikan bahwa kita yang selama ini mager, yang selama ini dengan satu jari kita sudah bisa mendapatkan makanan enak ya, ya itu harus diimbangi gitu ya. Jadi pola hidup sehat itu harus dimulai dari Oke. sejak usia kecil sampai kapan kita
punya umur gitu. Iya betul. Sampai kapanpun dong Bu, ya kan? Harus dijaga dong. Ya kan? Iya, karena tadi kalau orang misalnya sekarang kan seperti penyakit jantung, yang PTM ya, penyakit jantung, penyakit stroke itu kan tidak dimulai begitu saja atau datang begitu saja, tapi pasti ada awalannya. Awalannya apa? Biasanya orang-orang dengan hipertensi. Orang hipertensi itu kadang-kadang kalau nggak ada gejalanya dia nggak merasa sakit. Buset. Bahkan normal aja. Iya, dia tidak merasa sakit, dia tidak pernah kontrol, sehingga tahu-tahu nanti udah di stage 2. Wah, apa tuh? Iya, maksudnya sudah di tingkat level 2 gitu. Tahu-tahu hipertensinya tuh kan ada hipertensi itu ada 1, 2, 3 misalnya. Oke. Bukan di pertama ya ketahuannya, tapi udah diketahuan di level 2. Nah, ini kan udah stadium 2 kan misalnya udah susah ngatasinya dan harus dengan obat gitu dan tapi kalau dimulai dari dini, ketahuan sejak screening dini itu ketahuan, maka dia bisa dengan mengatur gaya hidupnya, misalnya dengan olahraga, dengan makanan-makanan yang sehat gitu ya. Itu tahap 2 bisa. tuh berapa sih Bu? Tensi atau dia tuh akan sering? Di atas 140 itu sudah harus diwaspadai gitu ya. Mikir apa ya itu ya Bu ya? Oh, mikir. Nah itu akhirnya mikir pinjol. Tapi hati-hati ya sama pinjol ya, soalnya kami beberapa mental health-nya karena pinjol. Iya. Ya. Tuh, ya beneran nih ya. Diskominfo tolong dong itu. Ayo. Iklan-iklan pinjol suka masuk soalnya secara Gitu. langsung. Ini berarti karena Firman bilang loh barusan. Kamu ngalamin kemarin. Aduh, itu. Kesehatan mental ini karena pinjol juga menjadi ini ya. Betul. Stres kan Bu soalnya? Iya. Dia kan berkait-kaitan jadinya kan antara yang penyakit TB HIV, antara yang penyakit tidak menular tadi hipertensi, stroke jantung dengan mental health akhirnya ketemu juga gitu akhirnya. Jadi satu lingkaran yang memang harus diatasi gitu. Kok pengalaman Bu? Ngalamin semua nih kayaknya. Kayaknya sudah matang ya. Bersama ya Bu ya? Iya, aman. Oke. Terus yang menjadi concern saat ini apa nih Bu? Kalau untuk mental health, memang kami sekarang sedang masuk giat ke mulai SMP, SMA dan perguruan tinggi. Kenapa? Karena mereka yang menjadi masa depannya Sleman nih. Terus terang kalau yang udah usia, saya kepala 4 tapi merasa muda ya. Serius Bu? Kepala 4 ke atas itu masih muda lah Bu. Generasi tahan banting. Oh yes. Ya apalagi ASN udah terima pasrah begini ya. Itu udah jujur tahan banget sih Bu. Ya begitu. Nah cuman anak-anak muda nih yang nanti menggantikan kita ini nih di Sleman gitu, yang akan membawa Sleman masa depan ini yang sedang kita fokuskan. Jadi psikolog-psikolog kami ini bergerak bersama melalui Mata Hati, bahkan kami berhasil mendapatkan dana keistimewaan Yogyakarta. Dana itu menginvestasikan ke kesehatan jiwa ini, ke mental health-nya. Kami punya alat deteksi yang tidak hanya selama ini kan kalau psikolog kami men-screening itu pertanyaan. Nah sekarang ada alatnya tuh. Bu mau Bu? Mau ya. Berarti pakai HRV loh, keren loh. Mesin namanya mesin HRV. Bukan mobil kan Bu? Kayak mobil loh. Alatnya kayak alat mesin EKG, rekam jantung gitu. Bisa ya. Bisa nanti mirip seperti EKG, tapi hanya diletakkan di tangan. Nanti semua grafik denyut jantung dihubungkan dengan kondisi mental health-nya itu akan dibaca oleh dokter dan psikolog yang sudah kita latih. Alatnya kemarin yang kita belikan itu baru di Puskesmas Godean 1, dengan dana akan ada 3 alat lagi. Dan rencananya untuk 2025 masih kami mintakan untuk yang bisa mobile masuk ke sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Keren, kece badai loh Bu. Kan Sleman ya. Betul, Sleman emang. Kita udah buka hotline nih, layanan konsultasi. Pas zaman COVID laris banget. Tetapi begitu sekarang sudah pada sekolah, kampus, pada nggak ngakses gitu loh. Nah sekarang ganti strategi nih mesti Mata Hatinya yang masuk ke sekolah, jemput bola. Jebret langsung ya Bu. Ayo kumpulin, cek semua gitu kan. Bu kayak gitu tuh sebenarnya ini malah jadi pengen lebih tahu ya Bu ya, lebih tahu. Ketika diperiksa itu akan ada diagnosa apa sih Bu, atau bisa mengetahui resultnya? Resultnya itu apa sih Bu? Nggak sampai diagnosa, cuman udah deteksi dini. Kamu nih kok ke arah, sudah kelihatan nanti di sini ke arah ansietas atau cemas atau depresi. Depresinya yang sudah sampai resiko sedang berat mengarah percobaan bunuh diri apa enggak? Nah nanti pada bisa. Ayo Mas Firman cek ya Mas kalau Firman.
Kan Ibu ini Yuli tahu tanda-tanda banget sih. ya, gitu. Ibu Yuli tahu banget. Ketawa berlebihan, gitu kan kita harus curiga, gitu ya. Nangis nih Bu. Dari ketawa mendadak nangis, udah tanda-tanda Mas. Iya betul. Ada tanda kesehatan mental nggak kena. stabil emosinya gitu. Nah, itu nanti psikolognya konseling. di Mohon maaf, tempat. saya manis saya berbicara di depan dokter ya kan. Tanpa cerita mereka sudah tahu. Ini baru mental health loh. Belum Belum yang yang lain. perilakunya. Oke. Perilakunya itu kalau yang tadi dokter Yuli sampaikan itu dari habit ataupun malasnya aktivitas fisik larinya ke penyakit tidak menular seperti hipertensi atau diabetes. Kalau yang perilaku yang aneh-aneh nih larinya ke HIV. HIV. Gimana HIV-nya Bu Sleman ini? Tahun 2023 kita ada kasus baru sebanyak 412 kasus HIV. Kasus baru saja. Wow, itu loh. Wow. Tapi itu bukan dari warga Sleman aja ya. 412 itu ditemukan oleh seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Sleman. Oke. Ya, dari 412 itu yang benar-benar berKTP Sleman kurang lebih separuhnya. Tetapi kami tidak memandang ini KTP Sleman atau enggak. Kadang ada yang memang domisilinya di Sleman tapi memang belum mengubah KTP-nya atau dia yang kuliah atau yang sekolah. Tetap ditanganin semua. Ditanganin semua. Tepuk tangan dulu dong. Yeay. Sleman luar biasa. Dan sayangnya dari 412 itu 56 itu sudah dalam stadium AIDS. HIV ada 4 stadium nih. Yang stadium paling terakhir adalah AIDS yang sudah dengan gejala sudah sampai kena. Singkatnya gimana TB. sih Bu AIDS dan HIV itu? Kalau AIDS kan udah ini ya. Iya. Setiap kita terinfeksi HIV belum tentu menjadi AIDS. Kalau kita langsung dapat akses pengobatannya, maka kita akan terlihat segar biasa, aktivitas biasa, tidak kelihatan sakit. Pencegahan, HIV itu kan virus yang menyerang kekebalan tubuh kita. Jadi yang kita punya tentara banyak, ya, angkatan darat, laut, udara lengkap. Dengan adanya virus HIV itu semua lumpuh, nggak berfungsi. Sehingga bakteri sederhana, misalnya di meja ini ada bakteri jamur atau apa, karena kita punya daya tahan tubuh yang kuat, kita nggak masalah. Tapi buat penderita HIV yang sudah stadium lanjut, yang dia nggak punya kekebalan tubuh, panunya jadi luar biasa. Terus kalau kita memakan buah, mencucinya dengan air mentah gitu, kita nggak apa-apa. Buat mereka yang imunnya sangat turun, jadi diare parah gitu. Jadi mereka imunnya jadi rendah sekali. Turun. Betul. Resikonya ini bisa sampai Mudah sakit lah. Mudah sakit dengan situasi lingkungan yang kotor dikit. Bisa sampai meninggal dunia nggak Bu? Bisa. Nah meninggalnya tuh karena apa? Rata-rata karena TBC. Karena udah AIDS gitu ya Bu ya? Iya, karena sudah daya tahan tubuhnya rendah sehingga kuman-kuman, apalagi kuman berbahaya seperti TBC mudah sekali masuk ke badan mereka. Oke. Ini menarik sekali loh obrolan ini ya Bu ya. Iya. Jadi ini ingat screening lagi nih teman-teman. Dan hati-hati, ini buat teman-teman Sleman yang tahu, HIV ini untuk di Kabupaten Sleman dan Indonesia pada umumnya tertinggi itu kasus barunya di usia dewasa muda. Berapa tuh Bu? Usia 20-an tahun sampai 30 itu banyak Usia kasusnya. mahasiswa lah Usia gitu. mahasiswa artinya apa? Kadang-kadang kami juga nemu usia belasan tahun pun. Jadi di mana dimulai dari perilaku seksual Bebas. sejak dini. Artinya kita sudah melihat pergeseran, rata-ratanya udah ada beberapa yang mengenal aktivitas seksual sejak dini sebelum menikah. Waduh. Ini benar-benar harus di ini ya Bu ya, menjadi PR kita bersama kan ya. Iya. Apalagi DIY kan kota pelajar ya Bu. Nah itu Iya. dia. Dan kita diserbu Sleman se-Indonesia itu, loh. Iya. Sleman Ya kan? itu seperti Indonesia mini. Iya Sleman, benar-benar. ya. Semua ada di sini ya Bu. Semua ada di sini. Semua Mau cari kampus apa besar aja. ada di sini. Oke. Cari apa aja ada. Cari apa aja. Penyakit apa aja juga ada. Bener nggak Bu? Walaupun angka kita jauh ya, karena kita kan provinsinya kecil. Iya betul. Dibanding sepulau Jawa gitu ya, kita jangan dibandingin sama Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Nggak Barat. bisa ya, nggak bisa ya. Populasinya mereka gede gitu. Tetapi Kementerian Kesehatan tuh sering menjadikan kita ini jadi indikatornya Indonesia. Karena apa itu tadi Indonesia mini. Kita itu
apa untuk DIY ya, dilihatnya laut punya, gunung punya, bencana ada. Ya, semua suku cari di sini yang ada. bencana juga Lengkap Iya. kalau mau uji coba apa-apa tuh Iya. memang pilot project Gunung ada, laut ada. Komplit kan? Oh, iya, Lengkap. betul. Daerah pegunungan ada, datar ada. Betul. Iya, jadi lengkap lah. Sampai tadi penyakit yang tidak Firman tahu juga tahu ya kan Iya, jadinya ya. Jadi ada betul. semua ya Bu ya. Ada semua. Ada semua. Sehingga kalau kayak gitu, kalau misalnya tadi kembali ke hipertensi, jadi kita harus ada terobosan nih, ada terobosan. Sesuatu yang baru nih. Iya, ada terobosan yang untuk menangani hipertensi Apa, ini Bu, sudah bisa dilakukan? terkendali itu bagaimana gitu. Karena orang terdata hipertensi, tapi kalau tidak dikontrol dengan baik itu juga nanti akan menjadi komplikasi. Komplikasinya ketiga hal biasanya. Apa Bu? Yaitu tadi ke penyakit jantung, ke stroke dan ke ginjal, gagal Padahal ginjal. masih muda ya. Padahal masih muda kan, Oke, sayang banget, masih betul. produktif, masih. Nah, harapannya dengan terobosan baru kita tuh punya terobosan Pelita Hits. Iya. Apa itu Pelita Hits? Pelita Hits itu pelayanan terintegrasi untuk hipertensi terkendali Wih. di Kabupaten Sleman. Baru Pelita ada Hits. di Sleman. Oh, yalah, besok coba deh aku mau akses layanan ini. Iya. Bisa ya? Nanti bisa Bisa. kontrol-kontrol di puskesmas. Ada mata hati tadi, ada pelita hits. Ada sikat TB, Ada sikat TB. Sikat TB. yang HIV Heeh. next. Iya. Nanti kita diundang lagi. Suka bikin singkatan-singkatan gitu deh ibu-ibu ini ya karena kan. bukan apa-apa, biar ngena ya di netizen. Anak-anak muda biar seneng. Kalau kita lihat dari dasar semua yang sudah terjadi ya di kalangan masyarakat kita, berarti melihat seperti ini tuh pentingnya di mana pendidikan kesehatan mungkin atau kesadaran kesehatan sejak dini itu sungguh berpengaruh ya. Betul, betul banget. Jadi pendidikan pertama ada di keluarga. Dan seharusnya setiap orang tua bisa mencontohkan selain memberikan informasi yang tepat untuk anaknya, termasuk membiasakan gizi seimbang di rumah, kemudian membiasakan untuk berkomunikasi yang intens. Oke. Nah, kami melihat kadang kasus-kasus yang unik, yang khusus, yang akhirnya komplikasinya macam-macam, itu karena informasi yang kurang berimbang di keluarga. Contohnya boleh nggak? Contohnya misalnya hanya ibu yang harus mengasuh si anak. Oh iya. Peran ayah, figur ayah kurang. Nah, kami melihat itu di kasus-kasus HIV yang disebabkan karena perilaku laki seks laki. Nah, ternyata ditelisik, oh dia kurang mendapatkan figur ayah. Nah, sehingga kami akhirnya membuat program-program parenting di puskesmas secara berkala. Kami melakukan konseling kepada calon pengantin, bagaimana nanti kalau dia siap berumah tangga, peran ibu dan ayah harus seimbang bagi seorang anak. Jangan cuma ibu aja yang tugasnya ngasuh, ayah juga gitu ya. Kemudian tidak hanya itu, pada saat kehamilan ada kelas ibu hamil, kemudian ada kelas ayah juga, karena urusan hamil nggak cuma ibunya. Yang bikin hamil siapa? Ayahnya harus Ya siap kan? dong. Jadi harus siap jadi ayah siaga. Begitu sudah bayinya lahir, ada lagi parentingnya. Harus terplanning berarti ya. Betul. Angka-angka yang tidak terplanning banyak nggak nih Bu? Banyak. Kehamilan tidak diinginkan, kami mencatatnya selalu ada kehamilan oke. tidak diinginkan yang munculnya di luar pernikahan dan di usia remaja. Oke. Nah, yang seperti itu dampaknya biasanya buat bayinya sendiri selain terlantar, stunting, kemudian isu-isu kesehatan mental lainnya. Iya. Berdampak ke kesejahteraannya juga ya Bu ya, kayak gitu ya. Kesejahteraan dan kualitas Jadi hidup. Firman tuh ketika dengar dokter menyampaikan tuh jadi kayak waduh iya ternyata ini tuh relate banget dengan apa yang Firman alami di kehidupan sehari-hari gitu loh dokter. Pernah ngalami toh? Sudah Dokter kebaca Yuli. sebenarnya ya. Udah 3 kali. Widih. Oke, jadi kalau tadi sudah disampaikan yang mungkin harus diutamakan dari keluarga tadi, pendidikannya tadi ya, kesehatan bagaimana kita mungkin ini karena mungkin orang tua zaman dulu kan akan berbeda dengan orang tua zaman sekarang ya Iya, dok ya. betul. Kalau saya lihat sih mungkin orang tuanya Firman juga minim nih ya, minim literasi kesehatan. Tapi yang sekarang itu mana udah paham kesehatan. Cuma mungkin gensinya terlalu yang bebas berekspresi kali ya. Iya, Karena teknologi tadi yang semakin
maju dan juga Betul. berkembang gitu ya. Betul. Sejauh mana yang sudah dilakukan dari Kabupaten Sleman, Dokter Yuli, untuk hal-hal seperti itu? Pencegahannya apa aja? Iya, kalau untuk misalnya di hipertensi tadi ya, hipertensi, jantung dan stroke itu memang dimulai dari gaya hidupnya, pola makannya, terus pola hidupnya. Jadi jangan, kalau Gen Z sekarang itu kan coba makan sayur tuh susah sekali. Contohnya anak saya gitu misalnya ya. Contohnya saya juga. Sayur Iya. ya, oke. Jadi lihat piring kita kalau makan gitu ya. Porsinya tuh porsi apa yang paling besar biasanya gitu. Sayurnya dikit, nasinya banyak, terus proteinnya dikit misalnya. Kan itu model zaman dulu gitu ya. Tapi kalau sekarang itu yang fast food misalnya, mie-nya ada, nasinya ada, atau kentangnya ada gitu. Nah, itu kan sebenarnya kurang sehat gitu. Jadi makanan berserat. Kalau sudah ada buah di rumah, tapi kalau nggak disiapkan nggak mau gitu. Nah, ini yang harus dimulai dari sekarang. Kok betul? Iya. Jadi yang kayak gitu-gitu gitu ya. Jadi teman-teman atau Gen Z ini ya harus mulai senang dengan buah dan sayur gitu. Sabu-sabu. Apa itu? Sayur buah. Cakep. Cakep. Sayur buah ya kan? Sayur buah baru dilihat. Mungkin karbonya nggak perlu banyak tetapi cukup gitu ya. Artinya gizi seimbang itu perlu gitu. Terus kemudian ya itu gerak tubuh lah. Saya sudah olahraga, apa olahragamu? Catur? Ya enggak lah. Ini mikir lagi ya kan? Jadi gerak tubuh. Apalah jalan yang paling gampang. Olahraganya udah game e-sport. Olahraganya cuma jempol aja ya. Nggak bisa ya Mas, yang dimaksud adalah fisik tadi ya. Betul, iya. Terolah bagaimana supaya. Apalagi kalau misalnya sekarang sudah dimulai di usia belasan tahun. Nah itu kan sayang sekali, padahal masa depannya masih sangat panjang gitu. Betul. Nah kalau misalnya tidak dimulai dari sekarang, kapan gitu, gitu. Besok lagi, besok lagi, ya kan? Nggak mulai dong. Betul, harus dimulai gitu, mulai gitu. Gara-gara ini jadi pengen fitness deh, asik. Berbicara tentang fitness, Mas, sebenarnya Pemda Sleman ini sudah mengakomodir itu loh. Wah, gimana tuh? Di Pemda Sleman semua setiap Kapanewon sudah akan dibuat jogging track. Track kalau di Kecamatan Sleman kan ini nih di lapangan Pemda. Depok sudah di sekitar Maguwo itu, Godean sudah terbentuk, Turi. Nanti semua 17 Kapanewon ini ada semua jogging tracknya. Itu sebenarnya komitmen Pemda loh, memfasilitasi aktivitas fisik. Ayo dipakai. Boleh tepuk tangan lagi buat Pemda Sleman. Gitu ternyata banyak sekali yang sudah dilakukan ya untuk bagaimana mengatasi atau pencegahan tadi semuanya. Kita semua bekerja sama, negara hadir di sini untuk memfasilitasi. Tinggal masyarakatnya mau enggak. Nah supaya masyarakatnya mau, nih kami dibantu nih sama teman-teman Diskominfo disosialisasikan di podcast. Karena begini, kami mencoba membuat semua kanal-kanal media sosial, tapi tahu sendiri ya, misalnya saya punya IG, saya nggak tertarik sama kesana, itu nggak akan lewat tuh. Ya nggak, Facebook ya yang saya ini itu terus konten yang kita inginkan ini nggak akan singkut. Nah, jadi kami semua coba, plus kami sampai akhirnya membuat kerjasama dengan misalnya Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, kampus dan segala macam. Kami masuk ke sana deh, kamu punya event apa? Saya hadir di situ untuk penyuluhan dan screening. Kadang-kadang screeningnya masuk di situ melalui Posbindu. Posbindu. Coba dicek gulanya berapa, gitu. Tensinya bagaimana. Betul. Karena puskesmas kami kan semuanya sudah melatih kader kesehatan di desa. Ya. Cuman yang ikut setiap kader kesehatan bikin posyandu atau Posbindu screening kesehatan, yang ikut cuman itu doang. Kalau nggak lansia, ibu-ibu rumah tangga. Cakep. Ya kan? Anak-anak mudanya ini kalau nggak nongkrong, ngampus atau sudah kerja, ngopi. Iya, akhirnya kami cari aja ke sekolah atau cari di hotel jemput atau bola. Cari di betul. hotel lagi. Ke hotel kami kerjasama. Contoh kemarin dari hotel. Dengan institusi gitu. Jadi Anda tidak perlu bolos. Kami datang. Kita datangin nih. Gitu. Untuk menyehatkan orang-orang Sleman. Dan screeningnya tuh juga tidak hanya periksa itu tadi. Kalau yang putri ya ada IVA tes segala macam. Jadi untuk mendeteksi kanker. Iya. Kan udah sampai sejauh itu udah difasilitasi, kenapa nggak digunakan? Betul. Tapi gratis loh. Tuh Kak, tapi kenapa Firman juga baru tahu ini loh Dok? Kerjanya di Sleman terus nggak? Atau masih
masih pindah-pindah. Iya. Kemarin sih di luar kota, Jakarta, Surabaya. Iya. Nanti boleh pas Oke. Diskominfo yang kami screening ikut. Iya. Tapi ini seru banget ya, ternyata seberapa jauh kita tuh memang harus memikirkan kesehatan kita untuk masa depan yang lebih oke. Kan Betul. kita nggak pengen kan Slemanis supaya nantinya mungkin kita terhalang kegiatan dengan sakit gitu ya. Sakit tuh nggak ada ininya loh, nggak bisa cari gantinya. Ya. Sakit itu ya, meskipun duitnya segunung tapi sakit, aduh nggak bisa ngapa-ngapain. Weh. Iya. Jadi harus sehat. Iya, makanya sehat itu mahal harganya. Iya. Iya, karena nggak bisa ditakar pakai duit ya. Nggak bisa. Betul. Terus sekarang ini dokter-dokter di 2024 ini ya, selain tadi sudah disampaikan banyak sekali yang ingin dan sudah dilakukan gitu ya. Concern terdekat yang paling mungkin Firman cuma pengen tahu yang sangat unik atau ada lucu-lucu atau aneh-aneh gitu, ada nggak sih dok penyakit-penyakit ini? Ya, semua penyakit keunikan masing-masing ya. Dan Penyakit biasanya yang lucu itu kasus-kasusnya, seperti apa ya? yang jelas kalau pelita hitsnya Dr. Yuli tadi itu adalah kemudahan akses untuk mengingatkan semua pasien yang hipertensi. Jadi sebenarnya setiap pasien hipertensi kan kuncinya kontrol teratur. Kontrol teratur. teratur. Kontrol yang Minimal normal. 1 bulan 1 kali. Kan obatnya Karena biasanya obatnya diberikan 1 bulan. Soalnya. Nah seringnya tuh pasien kalau udah merasa sehat nggak balik. Tahu-tahu datang ke UGD rumah sakit dalam kondisi gejala serangan stroke atau jantung koroner, atau yang terberat yang anak-anak muda mulai kena sekarang tuh gagal ginjal. Nah kami di Kabupaten Sleman semua fasilitas kesehatan untuk cuci darah itu sudah mulai full. Nah ini makanya kami menaruh concern penuh di fasilitas kesehatan primer termasuk puskesmas supaya setiap pasien hipertensinya ini bisa datang tepat waktu dengan cara WA reminder system. Jadi secara otomatis melalui sistem informasinya puskesmas 2 hari sebelum waktu kontrol itu masuk ke Sudah setiap diingatkan. pasien. Iya. Otomatis Diingatkan. ya nanti. Gitu. Dan kami juga menggerakkan kader-kader kesehatan. Dr. Yuli kemarin sudah mensosialisasikan ke kader-kader untuk dilakukan kunjungan rumah kalau nggak datang sampai 3 bulan. Sampai Segitunya loh. Segitunya effort pemerintah Iya, loh, gitu. Slemanis. Itu dalam arti negara hadir. Gitu. Oke. Ya, gitu ya. Dan karena kita ingin berpikir bahwa Sleman ini kan usia harapan hidupnya tertinggi saat ini se-Indonesia. Wow. Ya warga lansia kita tinggi. Iya, Memang iya. kita Tetapi 76 ya. Kalau betul nggak salah. 76. Rata-rata usia harapan. Bukan hidupnya merek rokok kita. kan? Aduh, oh iya. Enggak apa-apa Bu, santai aja Iya. kita mah. Ya kan? Kita belak-belakan di Iya. sini ya kan. Ya. Nah, Jadi tapi sebentar ya, saya potong. Berarti beneran ini Sleman tuh punya predikat tertinggi ya usia harapan hidup ya. Iya. Betul. Tepuk tangan dulu dong untuk Sleman Bang. Dan itu adalah indikator dari kesejahteraan di suatu Daerah. daerah. Wah, Gitu. keberhasilan dari dokter-dokter ini dong. Ntar dulu, itu Gimana, jangan gimana? bangga dulu. 76 itu Ada tapinya adalah tadi. iya, yang dilihat kan lansia kita yang sekarang dengan pola hidup mereka di zaman lampau yang bagus. Ya enggak, mereka zaman dulu ngenalnya Gatot Tiwul. Sekarang anak zaman now fast food, mie instan dan Betul. segala macam gitu ya. Kita ini Mas Firman Iya. akan menentukan usia harapan hidup Sleman tahun 30 Berikutnya, tahun mendatang. iya. Bener juga ya. Nyampe nggak nanti 76 tahun? Aduh, aku mau ganti makan deh. Aku Itu mau ganti yang makanan. kenapa Iya. kami Oke. concern karena 30 tahun ke depan jangan sampai usia harapan hidup Sleman turun. Waduh, berat banget. Berat, ini Sedih. berat gitu ya. Prestasinya ini membanggakan satu sisi, gila bisa nggak ya mempertahankan 20-30 tahun ke depan dengan kondisi yang anak remaja, plus kita yang middle ini. Habitnya kayak ini Iya. nih. Waduh. Yakin Nggak bisa nggak? dibiarin nih, nggak bisa nih Bu. Ah. Ayo dok, nggak bisa Iya. dok ini. Aku pengen lebih dari 76 dok. Mau lebih dari 76 apa? Kelola stres dengan baik. Sebenarnya nggak perlu duit loh. Pakai cerdik aja. Apa tuh? Cerdik betul. Apa tuh dok? Cek kesehatan Kesehatan rutin. rutin. Oke. Cuma nongol ke puskesmas, cuma cek tensi, apa Cerdik. susahnya. Nggak usah Iya. nunggu sakit kalau ke puskesmas. Yang Oh. kedua apa? Eliminasi Enyahkan asap rokok. Widih. Termasuk vape ya. Kok mainnya teman-teman. singkatan terus ngikutin Biar saya ya? gampang. terus. R. Rajin aktivitas fisik. D. Diet seimbang. Jadi Diet ada seimbang yang tuh memang makan. makannya.
Jadi nggak harus dikurang-kurangi porsinya. Yang penting ada karbo yang cukup, protein, lauk. Teman-teman nggak usah ikut lifestyle. Oh saya pengen diet keto atau diet rendah karbo. Setiap pribadi, tiap manusia adalah memiliki keunikan masing-masing. Sehingga Anda harus konsultasi dengan ahli gizi supaya tahu yang pas takarannya untuk kita gitu ya. Itu baru D. Terus yang K terakhir adalah kelola stres. Belum Ini ya? belum. Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. 8 jam minimal. Waduh. Ingat kalau di atas jam 10 ke atas fungsi hati kita sudah waktunya untuk beristirahat. Waduh. Semakin kita begadang, maka resiko kita untuk kena penyakit hati besar. Nah, saya lagi kerja itu Bu, jam 10. Nah, rajin-rajin lah general check up tes fungsi hati setahun sekali. Oh gitu ya. Ya, oke. I tadi kan istirahat. Istirahat yang cukup. Tapi sebenarnya terkait dengan istirahat tuh 8 jam itu boleh diakumulasi nggak sih? Oh boleh. Memang Anda diakumulasi, misalnya tidak jangan harus siang satu. terus. Ya, artinya Tidak dalam satu waktu. ya. Dan kunci keteraturan ya. Oke. Keteraturan aja. Nanti kadang tidur di mobil 1 jam, tidur di sini 1 jam. Yang penting dapat 8 jam tuh. Nomaden. Lalu yang terakhir K, kelola stres. Ya. Kelola stres. Nah, ini kami punya layanan hotline-nya gratis Mata di hati. 0859 3430 1016. Nanti akan beredar. di screen text Iya. kita ya di sini ya nanti ya running text. Oh, oke. Tadi ada pelita hits. Oke. Terus ada juga Mata hati. Mata hati. Terus ada juga nanti Sikat TV. TV. Kalau sikat TV ini sampai ronsen gratis. besok ada singkatan lagi lah ya manis. episode berikutnya. Saking banyaknya bingung. Iya kan. Tapi ini luar biasa sekali ya, dokter Firman juga dapat ilmu-ilmu baiknya. Ya. Bagaimana kita harus menyadari kesehatan itu mahal sekali, manis banget. harganya. Dimana kita mungkin bisa jaga lifestyle, habit kita yang lebih oke lagi karena kita mungkin terpapar kemajuan teknologi dan juga habit yang semuanya dimudahkan sehingga membuat kita makin mengarah ke sebuah sesuatu yang selalu instan. Iya kan ya? Iya betul. Kehidupan instan gitu loh ya maksudnya Iya. Dok. Kalau kita bisa manfaatkan itu dengan baik kan nggak mungkin kan impactnya ke penyakit kan nggak mungkin gitu kan ya. Semoga nanti kita bisa kelola semua ini dengan oke lah ya dokter. Sip. Dokter sebelum kita akan tutup mungkin ya sebenarnya nggak cukup ya dok, masih kurang pengennya 1 jam lagi gitu ngobrol. Kita pengen 24 jam Cakep. Maunya dinas kesehatan kayak gitu. Ya. kan biar masyarakatnya sehat. Iya betul. Saya juga loh dok, biar aku tuh ini kena gitu kan ya. Ada yang mau disampaikan dari dokter Seruni dan juga dokter Yuli terlebih dahulu ke Slemanis yang ada di rumah, silakan. Ya kalau dari saya singkat dan padat saja ya. Boleh. Jika sudah terdeteksi hipertensi, segera kontrol minimal 1 bulan 1 kali ke puskesmas dan gratis. Wow, gratis sebulan sekali ya kan. Silakan dokter Seruni. Oke, buat teman-teman Sleman semuanya, kalian semua tuh masa depannya Sleman. Maka dari itu semua fasilitas yang diberikan pemerintah Kabupaten Sleman, program-program diikuti saja gitu ya. Kalian nggak harus datang ke puskesmas, manfaatkan nanti misalnya ada kegiatan screening yang dilakukan di tempat kerja, di tempat sekolah, tempat kuliah, manfaatkan sebaiknya karena itu investasi masa depan untuk hidup lebih sehat, lebih produktif. Oke, luar biasa sekali. Dokter Seruni dan juga dokter Yuli, banyak sekali ilmu-ilmu yang didapatkan. Rasanya semoga besok kita bisa ketemu lagi ya, Ya, dokter ya. amin. Atau Ya. mungkin ini dinas kesehatan akan ada acara lagi juga boleh, ya kan. Kita ya. ajak generasi milenial. Oh, kan tadi udah belak-belakan ngomongnya ya. Generasi milenial, Gen Z untuk lebih sadar gitu Iya. ya Betul. akan kesehatan saat ini. Sukses selalu untuk Sukses dokter Yuli. juga Terima untuk Mas kasih, Mas Firman. Firman. Terima kasih banyak. Terima kasih Iya. banyak. Saya mau kasih pantun boleh? Boleh. Sebetulnya Cakep. mikir belum. Ke pasar beli ketan. Cakep. Terima kasih Dinas Kesehatan. Ya. belum. Ke Sleman bareng kekasih. Terima kasih ibu-ibu semua. Kayak nyambung. Buah nangka, buah pepaya. Cakep. Manis dan harus dimakan. Iya.
Kan sabu-sabu kan? Iya, sayur betul, buah, betul, sayur betul, buah. betul. Sayur buah ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih kembali. Iya, sehat-sehat. Kita Iya, ketemu sehat lagi selalu. di program Beranda Sleman, berita dan pandangan Sleman.